dari jumlah pemilih, yaitu sebesar 637.100 organisasi dan keterbukaan yang seluas-luasnya terkait pemutahiran data pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Di dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 itu ada kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang berlangsung sejak tanggal 14 Oktober 2022. Kita harus pahami bahwa daftar pemilih ini banyak fungsinya baik bagi partai politik maupun bagi peserta pemilu. Bagi partai politik, misalnya, daftar pemilih ini yang akan digunakan nanti untuk menghitung suara dukungan calon partai politik. Ya, itu tentu berpengaruh kepada kegiatan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 2024 yang sekarang sedang berlangsung di seluruh wilayah Indonesia. Saudara-saudara sekalian, untuk menunjang yang namanya pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, ada kegiatan yang sekarang dibuat oleh KPU. Tujuannya adalah agar data pemilih itu bisa sinkron dan tentunya akan lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Saudara-saudaraku sekalian, bahwa dalam rangka untuk menyusun daftar pemilih dan yang berlangsung tanggal 14 Oktober 2022 sampai 21 Juni 2023 itu ada KPU mengeluarkan peraturan yang tujuannya adalah tentunya akan lebih memudahkan supaya daftar pemilih ini lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Apa itu? Yaitu peraturan KPU nomor 6 tahun 2021 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Data pemilih berkelanjutan itu dimulai dari pemilu sebelumnya sampai sekarang dan nanti akan terus berkembang tentunya sampai dengan pemilihan 2024 pada waktu penetapan DPT daftar pemilih tetap pemilu 2024. Jadi itu tadi salah satu untungnya adalah bahwa itu akan berpengaruh kepada dukungan partai politik yang akan mengikuti verifikasi partai politik. Bagi peserta pemilu, baik itu penyelenggara pemilu, tentunya ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan DPT, termasuk kepada peserta pemilu di bagian perorangan. Misalnya pemilih sendiri itu tentunya berguna bagi yang pertama kalau dia berkeinginan untuk mencalon sebagai penyelenggara pemilu juga, apakah di tingkat PPK, PPS, KPPS, sudahkah dia terdaftar Panwaslu misalnya, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau PPL atau pengawas TPS, tentunya dia akan memastikan yang bersangkutan atau dirinya pribadi
sudah terdaftar belum di dalam daftar pemilih tetap. Ada aplikasi yang sekarang menjadi primadona bagi KPU untuk memastikan seseorang apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, tinggal mengklik saja. Yaitu aplikasi apa? Yaitu aplikasi Lindungi Hakmu. Dari situ kita tinggal masukkan NIK, kita tinggal mengecek apakah kita sudah terdaftar atau belum. Kalau tidak terdaftar, maka akan sulit jadi penyelenggara. Begitu juga menjadi pendukung partai politik maupun mendukung calon perseorangan dalam pilkada 2024 nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah pentingnya daftar pemilih di dalam pemilu 2024. Tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, di mana secara nasional terjadi penurunan jumlah pemilih. Bayangkan terjadi penurunan jumlah pemilih, yaitu sebesar 637.179 jika dibandingkan dengan PDB semester 2 yang tercatat hingga Desember 2021. Itu yang diungkapkan oleh salah seorang komisioner KPU RI, yaitu Ibu Betty Elpison Idrus. Saudara-saudara sekalian, khusus Sumatera Utara, upaya untuk pemutahiran data pemilih ini, data pemilih berkelanjutan ini terus dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Terbukti kemarin tanggal 6 Juli 2022 KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan gelar forum koordinasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan tingkat Provinsi Sumatera Utara yang dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara. Jadi di sana selaku divisi data Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bapak Ayu Lasmi, menyampaikan bahwa pada bulan Juni 2022 jumlah pemilih Sumatera Utara mengalami penurunan juga sebanyak 11.104 pemilih. Pada bulan Mei 2022 jumlah pemilih 9.826, 242 orang pemilih. Sedangkan pada Juni 2022 yaitu 9.815.138 orang pemilih. Jadi pengurangan ini akibat apa? Perlu kami sampaikan bahwa pengurangan ini terjadi karena yang pertama itu banyaknya pemilih yang tidak memenuhi syarat. Dengan kriteria meninggal, ganda, pindah keluar, ada yang menjadi TNI dan Polri. Meski adanya pengurangan, rekapitulasi KPU Provinsi Sumatera Utara juga mencatat adanya pemilih baru. Tetapi jumlah pemilih baru itu lebih banyak yang tidak memenuhi syarat, sehingga terjadilah pengurangan itu. Misalnya untuk pemilih baru kategori pemilih pemula ada 964 orang dan pindah masuk, artinya masuk ke wilayah Sumatera Utara dari luar Sumatera Utara, yaitu 352 orang, dan pemilih berubah status sebanyak 2 orang. Itu berubah status itu misalnya pensiunan TNI atau Polri yang sebelumnya tidak boleh memilih menjadi boleh memilih. Namun begitu, Bawaslu Sumut juga
sudah menyampaikan hasil pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan kepada KPU Sumatera Utara. Bahwa Bawaslu Sumatera Utara sudah menyampaikan hasil pengawasan, masih misalnya dan memiliki catatan-catatan. Misalnya masih adanya perlakuan yang tidak seragam oleh KPU Kabupaten Kota terkait data TMS meninggal dunia, yang mana ada beberapa KPU Kabupaten Kota tidak bersedia memutakhirkan data pemilih TMS meninggal dunia. Betul atau tidak? Nanti silakan dicek. Siapa yang menceknya? Baik itu peserta pemilu, yaitu pemilih sendiri, maupun keluarga pemilih, maupun juga partai politik. Karena yang dirugikan di sini adalah partai politik. Misalnya orang yang sudah mati masih terdaftar sebagai pemilih, padahal dia sudah tidak berhak untuk memilih karena dia sudah meninggal. Kalau dia nanti memilih juga, nanti uka-uka namanya. Oleh karena itu, bahwa kita harus pastikan yang bersangkutan sudah dicoret sebagai pemilih untuk pemilihan 2024. Kemudian adanya KPU Kabupaten Kota, sini sebutkan lagi, mohon maaf, menyasalkan dari Toba yang tidak menindaklanjuti hasil pengawasan dan uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Ini menjadi PR, benar apa tidak? Silakan nanti dicek dan diklarifikasi, yaitu KPU-nya Selatan dan KPU Toba. Kemudian adanya Kabupaten Kota. Kalau di sini saya sebutkan saja langsung, Samosir sedang berdaging menuju Natal yang tidak mengumumkan hasil pemutahiran data pemilih berkelanjutan setiap bulannya per nama berbasis TPS per desa, hanya agregat saja. Sementara hal itu diamankan oleh PKPU nomor 6 tahun 2021. Benar atau tidak? Itu silakan nanti dicek oleh KPU Provinsi Sumatera Utara ataupun Bawaslu ataupun KPU yang saya sebutkan tadi, untuk memastikan jangan sampai antara kedua lembaga ini, KPU dan Bawaslu, saling hujat. Saya mau bahwa KPU dan Bawaslu itu harus sejalan dalam hal upaya untuk meningkatkan kualitas pemilih 2024. Ada 649 data pemilih yang telah dilakukan uji petik oleh Bawaslu Kabupaten Kota. 400 diantaranya bersumber dari data pemilih hasil pemutahiran KPU Kabupaten Kota dan 245 bersumber dari data temuan Bawaslu di lapangan. Ini juga perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti, dicek kebenarannya. Hal itu disampaikan oleh Divisi Humas Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Bapak Marwan, yang menambahkan bahwa meskipun kegiatan PDPB pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini belum termasuk tahapan pemilu, namun perlu terus-menerus dilakukan koordinasi dan keterbukaan yang seluas-luasnya terkait pemutahiran data pemilih, sehingga pada saat memasuki tahapan pemilu nanti data pemilih tidak sulit lagi dimutakhirkan dan tidak lagi menjadi persoalan hingga tingkat nasional. Tentunya kedua lembaga ini harus saling bersinergi, harus saling berbagi informasi untuk kebaikan bersama, sampai pada akhirnya nanti begitu masuk tahapan pemutakhiran data pemilih, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, ada tanggalnya, ya, tanggal saya cari dulu sebentar, tanggal
14 Oktober 2022 sudah masuk tahapan pemutahiran data pemilih. Di situ sudah sinkron lah daftar pemilih ini, karena ini bermanfaat juga bagi, sekali lagi, bagi peserta pemilu, baik itu partai politik maupun kepada pribadi-pribadi yang bersangkutan. Saudara-saudaraku sekalian, ini yang bisa saya sampaikan tentunya sebagai mantan ketua KPU. Saya berharap bahwa harmonisasi antara kedua lembaga ini, baik KPU maupun Bawaslu, bisa sejalan dengan baik, dan begitu juga bermanfaat bagi partai politik dan baik perorangan juga, sehingga daftar pemilih ini benar-benar mutakhir untuk pemilu 2024. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tentunya kita akan bertemu kembali dalam tahapan pemilu selanjutnya. Yang paling penting adalah yang akan datang, kita akan membahas tentang pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Saya akan memberikan tips-tips kepada kita bagaimana untuk lolos menjadi peserta pemilu 2024 tahun 2024. Tentunya ada tips-tipsnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila cukup berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Dadah.